dalam sebuah riwayat kadang kalimat-kalimatnya sharih. Apa sharih itu? Jelas, lugas, tidak memunculkan multi interpretasi. Jadi hanya satu interpretasi. Redaksinya jelas, menggunakan lafaz yang tegas, menunjukkan bahwa memang riwayat tersebut memberitahukan kita sebab turunnya ayat tertentu. Ini redaksi yang riwayatnya sharih. Ya tidak butuh banyak ijtihad kalau redaksinya sharih. Yang jadi masalah adalah apabila kalau redaksinya muhtamal. Muhtamal itu ini beneran sebab atau bukan. Atau cuma mengiringi peristiwa saja, tidak menjadi sebab. Peristiwa itu nggak jadi sebab. Cuma menceritakan saja. Begitu. Nah ini yang butuh ijtihad. Apakah kemudian riwayat tersebut benar-benar sebab atau kisah tersebut benar-benar sebab turunnya sebuah ayat atau bukan? Makanya nanti kita lihat para ulama berbeda pendapat mengenai ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memiliki sebab. Kenapa bisa berbeda pendapat di sini? Karena cukup banyak riwayat yang redaksinya yang dari sisi matanya itu muhtamal, multi interpretasi. Muhtamal itu multi interpretasi, maka tidak bisa disepakati. Perkara-perkara yang sifatnya muhtamal tidak bisa dicari titik temunya. Begitu. Baik. Apa faidahnya kita mempelajari asbabun nuzul? Manfaat faidah kita mempelajari asbabun nuzul. Maka di sini ada beberapa faidah yang sangat penting. Kenapa kemudian kita mesti mempelajari asbabun nuzul? Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Ya karena kalau kita tidak paham konteks kadang-kadang kurang tepat. Ini sudah sering kita bahas. Banyak orang menafsirkan ayat tanpa melihat konteksnya. Sehingga hanya mengacu pada makna bahasa. Ya. Banyak orang yang ketika menafsirkan atau menerjemahkan ayat terpaku pada makna bahasa. Tidak terpaku, tidak melihat makna tafsir, konteksnya seperti apa. Sehingga terjatuh pada kekeliruan baik dalam menerjemahkan maupun dalam menafsirkan. Begitu. Ini yang pertama. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Jadi membantu memperjelas supaya kita ini pahamnya itu benar. Bukan sekadar paham sesuai dengan pemahaman pribadi, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah atau mendekatinya. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Karena kadang ada ayat yang dia ini memang khusus berbicara mengenai hal tersebut dan tidak berlaku bagi yang lain. Maka melihatnya bagaimana, memilahnya seperti apa? Dipilah melalui riwayat. Apakah ayat ini khusus untuk hal tersebut saja atau dia ini berlaku umum bagi seluruh orang? Ini dilihat, salah satunya adalah melihat asbabun nuzul. Termasuk harus juga melihat bagian-bagian lain agar bisa lebih komprehensif. Enggak cuma asbabun nuzul cuma salah satunya saja. Ya. Apalagi kalau dalam ilmu tafsir nanti kita bahas dalam qawaid bahwa hukum asalnya ayat itu adalah al-ibrah ala umumil lafaz. Jadi ibrah itu bergantung pada keumuman lafaznya. La bi khususi sabab, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Makanya memahami sebabun nuzul kita bisa melihat ini ayat umum atau khusus. Begitu. Kemudian yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran.